Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ima Kristanti SST MSC serta teman-teman yang berbahagia. Saya Nisa Latifatul Aisyah dan rekan saya Rizky Maula Ilsa Fitri akan menjelaskan mengenai keterangan tambahan untuk proyek UAS yang sudah kami selesaikan. Baik, langsung saja kita masuk ke gambaran umum. Untuk gambaran umum perusahaan The Sultan Crovel, yaitu merupakan usaha manufaktur yang bergerak di bidang food and beverage. Usaha ini didirikan oleh Pak Dodit Arya, Pak Didi, dan Pak Gatot pada tahun 2021. Usaha ini memiliki karyawan yang berjumlah 9 orang. Dan dalam seminggu, The Sultan Crovel mampu menghasilkan ribuan produk makanan seperti croffle, croissant, dimsum, dan lain sebagainya. Produksi utama berlokasi di perumahan GT Residen, Jalan Melati Gempol, Sekapuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sedangkan untuk cabangnya sendiri ada dua, yaitu The Sultan Crovel and Noodle Malang dan The Sultan Crovel and Noodle Kepanjen. Pemilik The Sultan Crovel menggunakan APSS Accounting 27 untuk mempersiapkan laporan keuangan tahunan periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 dan menggunakan 13 accounting period for the audit real adjustment. Alamat usaha The Sultan Crovel cabang Malang yaitu Jalan Probolinggo nomor 1 Gading Kasri, Kecamatan Grojen, Kota Malang. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang ada di The Sultan Crovel. Perusahaan manufaktur The Sultan Crovel menerapkan beberapa kebijakan akuntansi. Metode yang digunakan adalah cash basis, mata uang yang digunakan adalah rupiah, dan setiap akhir bulan disusun sebuah neraca saldo. Yang pertama, ada kebijakan umum, persediaan barang dagang dicatat menggunakan metode FIFO. Metode FIFO adalah barang yang masuk lebih dahulu akan dikeluarkan lebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kebijakan pembelian. Setiap transaksi pembelian dikenakan PPN sebesar 10%. Beban transportasi ditanggung oleh pembeli. Pembayaran barang dalam periode diskon tertentu akan mengurangi nilai hutang dagang perusahaan namun tidak mengurangi PPN masukan. Termin pembelian adalah COD dan net 30. Kemudian yang ketiga, kebijakan penjualan. Setiap transaksi penjualan barang dagang dikenakan PPN 10%. Biaya transportasi ditanggung oleh pembeli. Pelunasan piutang yang terjadi dalam periode diskon akan mendapatkan potongan. Apabila pelunasan terlambat, maka akan dikenakan denda. Laci kasir akan dikosongkan setiap hari dan uangnya disimpan dalam brankas dan disetorkan ke bank pada setiap akhir bulan. Kemudian yang keempat ada kebijakan pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas yang nominalnya di atas 2 juta rupiah diarahkan untuk menggunakan cek atau kas di bank disertai dengan bukti pengeluaran kas. Perusahaan menyimpan dananya dalam bank DCA. Kemudian yang kelima ada kebijakan penerimaan kas. Setiap penerimaan kas yang nominalnya di atas 1 juta rupiah diarahkan untuk menggunakan cek atau nota disertai dengan bukti penerimaan kas. Dan yang keenam ada kebijakan penggajian, di mana gaji dan upah karyawan dibayarkan setiap awal bulan. Dan yang terakhir ada kebijakan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Pencatatan dan perhitungan penyusutan dilakukan setiap akhir bulan. Penyusutan akan dihitung di bulan berikutnya apabila pembelian aset dilakukan setelah tanggal 15. Baik, untuk selanjutnya yaitu daftar akun. Berikut tabel daftar akun pada The Sultan Crovel. Bisa dilihat pada tabel. Untuk penjualan produk 1, penjualan produk 2, dan penjualan produk 3 merupakan penjualan dari top 3 menu yang kami ambil. Untuk produk pertama yaitu croffle, produk kedua croissant, dan produk ketiga dimsum. Untuk harga pokok penjualan atau HPP merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh suatu usaha dalam proses produksi pada suatu periode. Untuk HPP pagar 1 itu berarti produk 1 atau croffle, HPP 2 yaitu croissant, dan HPP 3 untuk produk dimsum. Kemudian untuk neraca saldo yang dipakai yaitu neraca saldo per 31 Januari, di mana saldo untuk setiap akun diisi sebagai berikut.
Misalnya kas di tangan 22 juta, kas di bank 255 juta rupiah, kas kecil 14 juta, laci kasir 2 juta 400, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk keterangan tambahan, customer deposit diterima uang muka dari pelanggan Pak Alex sebesar Rp500.000. Untuk pelanggan Pak Alex ini kami hanya membuat nama palsu, akan tetapi untuk transaksi yang terjadi adalah nyata, di mana diperoleh dari hasil wawancara dengan Kak Mei pada tanggal 1 Juni 2023. Sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut. Kak Mei, untuk customer tidak tetap ada yang order dan dikasih uang muka dan dilunasi sehari setelah order. Ada juga yang langsung datang ke outlet The Sultan Crovel. Kemudian kami bertanya kembali, kemudian untuk uang mukanya biasanya berapa ya Kak? Kak Mei, nggak tentu sih untuk uang muka, tapi pernah waktu itu ada yang nge-DP 500.000. Selanjutnya untuk tanah, dibelinya tanah oleh owner untuk usaha The Sultan Crovel senilai Rp185.500.000. Untuk bangunan diperoleh dari hasil beli owner secara tunai pada 14 Mei 2021 sebesar Rp1.200.000.000 dengan umur ekonomis 16 tahun tanpa nilai sisa. Untuk kendaraan dibeli pada tanggal 18 Mei 2021 dengan harga 125 juta tanpa nilai sisa dengan umur ekonomi 10 tahun. Dan untuk peralatan diperoleh sebesar 108 juta rupiah pada 12 Agustus 2021. Kemudian untuk aset tetap yang dimiliki The Sultan Crovel adalah sebagai berikut. Untuk penyusutan per bulan dari aset tetap bangunan, kendaraan, dan peralatan diperoleh dengan menggunakan perhitungan metode garis lurus. Untuk tanah, karena tanah nilainya tidak berkurang setiap tahun, maka tidak ada penyusutan per bulannya. Selanjutnya yaitu daftar customer dan supplier. Untuk daftar customer sudah dijelaskan di PPT, yaitu ada customer tetap dan customer tidak tetap. Maksud dari customer tetap adalah The Sultan Crovel sudah sering menjual barang dagangnya ke customer tetap tersebut. Produk yang dijual ke Misetan yaitu Crovel, Gourmet Book Roisan, dan sudah bekerja sama dengan Cafe Yunisma untuk penjualan Crovel. Bisa dibilang sudah seperti outlet cabang baru, tetapi di sini kami masukkannya sebagai customer tetap. Karena dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kak Mei hanya 2 outlet saja, yaitu Malang dan Kepanjen. Untuk Cafe Unisma ini hanya bekerja sama dan mereka mengambil Crovel alias pulaannya di cabang Malang ini. Selanjutnya untuk daftar supplier. Untuk daftar supplier, ada 3 toko, yaitu Toko Diva, BM Toserba, dan Inti Aroma. Sebenarnya masih banyak lagi supplier dari The Sultan Crovel, tetapi kami mengambil contoh 3 saja. Karena The Sultan Crovel sering membeli bahan baku dan bahan penolong dari 3 toko tersebut. Untuk salesperson, kami menggunakan nama perkiraan saja, ada 3, yaitu Camilla, Salsa, dan Gina. Untuk daftar item yang dijual, seperti yang sudah disebutkan dalam PowerPoint, yaitu Crovel, Croissant, dan Dimsum. Selanjutnya untuk daftar saldo utang dagang, yaitu ada dari Toko Diva, ABM Toserba, dan Inti Aroma. Untuk jumlahnya bisa dilihat di tabel dengan Toko Diva totalnya 12 juta, ABM Toserba 5 juta, dan Inti Aroma 6 juta. Berikut adalah daftar persediaan awal bahan baku dan bahan penolong Selama 3 hari. selama 3 hari di The Sultan Crovel. Untuk kantor cabangnya ada Malang dan Kepanjen. Untuk proses produksi bisa dilihat pada modul. Selanjutnya adalah bill of material. Kami menggunakan satuan unit, di mana bahan baku dibeli 1 unit sama dengan 1/4 kilo. Misalnya untuk tepung terigu,
tepung terigu yang digunakan untuk 45 unit kroffel, maka totalnya 9 unit tepung terigu dikalikan 1/4, karena 1 unitnya sama dengan 1/4 kilo. Untuk keterangan tambahan, setiap penjualan 1 unit kroffel memiliki harga 7.000, croissant memiliki harga 13.000, dan dimsum memiliki harga 3.500. Dalam sekali produksi, unit kroffel yang dihasilkan adalah 45 unit, croissant 45 unit, dan dimsum 90 unit. Untuk menghasilkan unit tersebut, dibutuhkan bill of material di atas, di mana 1 unit mewakili 1/4 kilo. Selanjutnya ada dokumen transaksi. Dokumen yang kami buat ada 23, terdiri dari 2 surat order penjualan, 7 bukti memorial, 5 faktur penjualan dari The Sultan Croffel, 2 faktur penjualan dari supplier, 2 bukti penerimaan kas, 2 nota kontan, 2 voucher kas kecil, dan 1 bukti pengeluaran kas. Dan untuk langkah-langkah pengerjaan adalah mulai dari cara membuat akun di Excel, untuk langkah-langkah pekerjaan dimulai dari cara membuat akun di Excel, cara mengimpor dari Excel hingga ke ABSS, dan cara memasukkan transaksi-transaksi. Hmm. Untuk kesimpulannya, masalah yang dihadapi dari The Sultan Croffel Malang terkadang menghadapi beberapa masalah. Misalnya, persediaan barang jadi masih tersisa dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Bisa dilihat pada dokumen transaksi yang sudah dikerjakan di awal. Nah, meskipun begitu, hal ini tidak bisa terjadi terus-terusan karena usaha dapat mengalami kerugian. Jadi, sebisa mungkin untuk meminimalisir kerugian atas penjualan barang jadi. Saran yang kami berikan untuk perusahaan adalah, dalam kasus tersebut, saran dari penulis adalah ketika hendak melakukan penjualan konsinyasi, sebaiknya pihak pemasok yaitu The Sultan Croffel berdiskusi dulu dengan distributor terkait penjualan konsinyasi tersebut. Hal yang bisa didiskusikan dengan distributor adalah terkait penjualan konsinyasi. Hal yang bisa didiskusikan adalah saran apa yang bisa diberikan distributor untuk pihak pemasok. Misalnya, apakah mereka bisa membeli atau memasarkannya kembali sebelum produk jadi basi. Selain itu, pihak pemasok juga bisa memberikan diskon atau penawaran terkait barang jadi sisa. Tawarkan harga khusus atau bundle produk. Tawarkan harga khusus dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan. Diskon maupun penawaran yang diberikan tentunya harus mendapat laba meskipun sedikit daripada mengalami kerugian atas barang jadi sisa. Dan untuk solusi terakhir, barang jadi sisa dapat didonasikan atau disumbangkan ke badan amal atau organisasi masyarakat. Selain memberikan manfaat sosial, ini juga dapat membantu untuk memperoleh pengakuan positif dari masyarakat. Selanjutnya, yaitu saran untuk perbaikan pembuatan proyek. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan objek penelitian yang sama, dapat lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti. Peneliti juga harus memahami materi apa saja yang terkandung dalam penelitian tersebut, baik berupa kajian dari dasar-dasar akuntansi maupun cara kerja ABSS Accounting versi 27. Dengan memahami dan memperbanyak wawasan mengenai hal-hal tersebut, peneliti akan lebih mudah dalam pengerjaannya. Untuk para peneliti selanjutnya, disarankan lagi untuk meningkatkan ketelitian terhadap kelengkapan dokumen serta kebijakan akuntansi yang ada dalam perusahaan tersebut. Informasi dapat dilakukan melalui wawancara dengan bagian akuntansi. Saat menanyakan kebijakan akuntansi, lebih diperhatikan lagi dan dipahami lagi hal-hal apa saja yang akan ditanyakan, karena kebijakan akuntansi sangatlah luas dan harus dikaji secara mendalam. Berikut merupakan daftar lampiran. Ada yang pertama, lampiran foto saat melakukan wawancara, kemudian laporan arus kas, selanjutnya laporan neraca, dan yang terakhir yaitu laporan laba rugi.
Baik, sekian presentasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.